Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang satu tema yang menurut saya sangat penting untuk dibahas, yaitu tentang perbedaan antara karma dan dosa. Ini dua hal yang berbeda, namun orang menganggap, mungkin banyak orang masih menganggap sama, tetapi aslinya banyak perbedaannya. Nah, apa saja sih perbedaan-perbedaannya? Mari kita bahas sama-sama ya. Oke, yang pertama adalah karma adalah hukum alam ya. Jadi karma itu adalah murni dari hukum alam. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi kebetulan agama membahas itu sudah lama ya. Mungkin agama Buddha atau agama apa yang paling kelihatan ya. Karena agama Buddha itu biasanya dia tidak menganggap sesuatu sebagai dosa. Mungkin ada ya di beberapa film dikatakan itu dosa ya, tetapi saya tidak terlalu sepakat akan hal itu ya. Karena menurut saya lebih tepatnya itu yang dimaksud dosa itu karma gitu loh, bukan dosa gitu. Nah, kemudian kalau dosa ini apa ya? Hampir seperti karma, tetapi ini sebetulnya adalah ciptaan manusia atau ciptaan agama sebetulnya. Jadi iya dua hal yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau kalau Anda itu karena hukum alam ya, contoh karma ya. Kalau Anda itu menjatuhkan diri dari atas ke bawah, ini menurut hukum gravitasi Anda akan terjatuh, dan itu pasti sebetulnya. Hukumnya pasti ya. Jadi hampir 99% bisa dipastikan Anda akan jatuh ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi itulah hukum gravitasi. Tidak pandang bulu apakah Anda orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, apakah Anda orang ateis, terserah. Yang penting Anda menjatuhkan diri dari atas ya masih nyungsepnya ke bawah gitu loh. Kalau Anda di bumi, karena Anda akan terikat dengan hukum gravitasi, dan hukum gravitasi itu bersifat netral, artinya dia nggak peduli siapapun. Pokoknya orang suci, orang bejat, orang apapun dia akan tetap jatuh ke bawah. Itu ya. Jadi hukum karma itu bersifat netral, tidak pilih kasih, mau Anda orang suci, mau Anda orang hebat, mau Anda orang yang sangat baik, tetap saja kalau Anda menjatuhkan diri dari atas ya tetap nyungsepnya ke bawah. Sama dengan hukum karma seperti itu. Karena hukum karma adalah sama-sama hukum alam yang netral, yang sifatnya itu universe ya. Nah, sedangkan dosa itu beda. Kalau dosa itu seperti ini. Dosa itu ada yang karma juga gitu loh. Jadi karma itu juga masuk dosa gitu loh. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ada yang masuk dan ada yang tidak. Nah, contoh seperti ini. Kalau Anda misalkan orang Islam ya, kemudian Anda itu katakanlah pergi ke gereja, kemudian Anda mengucapkan mantra-mantra Kristen, atau Anda ke wihara atau ke kelenteng, kemudian Anda melakukan peribadatan sesuai agama non-muslim ya, atau sebaliknya, maka Anda berdosa di situ. Ya, seperti itu ya. Anda berdosa karena Anda melanggar aturan agama. Jadi sampai sini paham ya? Itu salah satu contohnya. Tetapi dalam hukum karma Anda tidak terkena hukum karma. Karena secara hukum karma Anda tidak bersalah. Anda tidak melakukan pelanggaran hukum karma seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya dia itu bukan sebuah karma, tapi sebuah dosa, tapi itu menjadi dosa gitu. Dan sebaliknya ada yang sesuatu hal itu sebetulnya dia itu ada karmanya, tapi malah nggak berdosa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya karena gini ya, dosa itu ada yang perspektif. Dosa itu ada yang perspektif. Contoh, contoh ini ya. Kalau Anda misalkan
orang apa, katakanlah Anda orang Kristen, kemudian Anda pergi ke Mekah, kemudian Anda melakukan peribadatan alam ala orang Islam, kan seperti itu. Ini contoh ya. Itu Anda berdosa seperti itu. Sebagai orang Kristen itu Anda berdosa karena Anda melakukan sebuah ritual yang bukan agama Anda gitu kan, melanggar, kan seperti itu ya. Tetapi secara hukum karma itu ya tidak masalah sebetulnya, karena itu sesuatu hal yang perspektif. Nah, jadi gini, dosa itu kadangkala itu sebuah perspektif, pelanggaran terhadap satu perspektif tertentu. Misalkan seperti ini, menurut perspektif orang Kristen, beribadah menurut di Mekah itu adalah satu pelanggaran gitu, satu dosa. Itu perspektif sebetulnya, perspektif orang Kristen. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau karma itu bukan perspektif, karma itu bersifat pasti, dan Anda mau perspektifnya A atau B tetap kena gitu loh. Misalkan begini, kalau Anda misalkan ada satu aliran tertentu yang punya teori bahwa menjatuhkan diri dari atas ke bawah itu kemudian Anda akan terjatuh ke bawah gitu. Terus ada yang satu versi kepercayaan lain percaya bahwa kalau Anda menjatuhkan diri dari atas ke bawah itu akan jatuhnya ke atas gitu. Misalnya ada dua perspektif itu, maka hukum karma itu tidak akan peduli dengan dua perspektif tadi. Dia akan tetap sesuai dengan jalurnya, yaitu ketika menjatuhkan diri dari atas ke bawah, jatuhnya ke bawah gitu. Nggak ada yang ke atas. Dia perspektif tidak berlaku di sana kalau hukum karma. Tapi kalau dosa itu menganut perspektif. Apa yang Anda yakini itu menjadi batasan Anda. Nah, ingat ini ya, kata-kata saya ya. Apapun yang Anda yakini itu menjadi batasan Anda di situ. Nah, ini ya. Kalau orang cerdas memaknainya, maka dia akan paham dengan sendirinya. Karena saya nggak bisa secara frontal atau secara terus terang mengatakannya gitu. Nah, saya akan mengatakan secara sir atau secara ini ya, secara bahasa kiasan saja ya, bahwa apa yang Anda yakini itu akan menjadi batasan Anda. Contoh, dalam dunia keuangan, kalau Anda meyakini bahwa Anda itu penghasilannya itu ya paling mentok 5 juta misalkan, Anda berpikir, berimajinasi, misalkan ditanya orang itu, mungkin nggak kamu punya gaji 5 juta satu bulan menurut kejujuran diri kamu gitu loh. Ya masih ragu ya, tapi ya mungkin saja gitu. Maka gaji Anda adalah 3 juta gitu loh, atau di bawah 3 juta. Tapi kalau misalkan Anda punya keyakinan 100 juta, ya mungkin 50 juta itu bisa jadi gaji Anda itu bisa 50 juta atau bisa maksimal 100. Tapi nggak mungkin melebihi keyakinan itu, kan seperti itu. Jadi keyakinan adalah satu kekuatan yang ada pada diri Anda sekaligus batasan Anda di situ. Yang Anda yakini, disitulah batasan Anda, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi di sanalah alat ukurnya. Jadi alat ukur yang bisa untuk mengukur sebuah dosa adalah keyakinan Anda. Kalau Anda yakin bahwa, misalkan seperti ini contoh, orang Islam yakin bahwa babi itu haram, maka ketika betul-betul Anda yakin bahwa babi itu haram, ketika Anda melanggarnya, Anda makan, karena di dalam sel Anda itu sudah tertanam mindset, sebuah keyakinan, sebuah mainstream bahwa babi itu haram, najis dan sebagainya, maka
Maka ya kan, ketika Anda mencoba untuk memakan itu, maka akan terjadi mudarat, akan terjadi satu kenegatifan terhadap diri Anda gitu. Apalagi Anda makannya sambil ragu-ragu. Maksudnya makan tapi benar-benar ragu-ragu gitu. Maka hukum babi haram ini bukan sebuah kepastian. Ya pasti untuk umat Islam kan seperti itu kan. Tapi ini hukum adalah hukum perspektif. Ya, hukum perspektif kalau Anda orang Islam. Tapi kalau Anda orang Hindu atau Anda orang Buddha misalnya gitu ya, atau Anda orang Kristen yang tidak mengharamkan babi, misalkan seperti itu, Anda makan babi ya fine-fine aja, ya nggak ada masalah gitu kan, seperti itu kan. Nah, jadi dosa itu kaitannya adalah perspektif ya, sedangkan karma itu kaitannya adalah real, kenyataan hukum alam yang tidak akan bisa diterjang, seperti itu. Jadi A ya tetap A kalau hukum karma, tapi kalau dosa tergantung perspektif Anda, seperti itu ya. Tetapi ada yang dosa dan juga karma, ini ada. Jadi memang tipis ya, ini sulit, agak sulit ini. Jadi memang ada yang dosa itu memang juga karma gitu loh. Nah, gitu. Misalkan apa ya, contohnya membunuh kan, itu juga dosa kan di agama, dan itu juga karma gitu loh. Itu hukum karma. Kalau Anda membunuh ya sebetulnya ya nggak dosa gitu loh, cuman ada hukum karmanya, nanti Anda juga dibunuh atau Anda akan disakiti dan sebagainya. Jadi dalam hukum karma itu bukan dosa tapi karma gitu loh, tapi dalam agama itu dosa. Nah, jadi kalau yang perbuatan yang termasuk kedua-duanya ini ya nggak bisa dilanggar. Kalau Anda melanggarnya ya tetap kena gitu. Tapi kalau dosa yang bukan karma, yang murni dosa, tetapi Anda sudah melampaui perspektifnya gitu ya, maka ya nggak kena gitu loh. Kecuali Anda masih dalam lingkaran perspektifnya, kemudian Anda langgar, ya kena gitu loh. Contoh Anda percaya bahwa sebuah batu itu suci, dan ribuan bahkan jutaan orang mengatakan percaya bahwa batu itu suci. Batu yang di sungai ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian Anda mengencingi batu itu gitu. Dan dalam posisi Anda masih percaya bahwa batu itu suci, masih yakin gitu loh, masih benar-benar percaya gitu. Maka ya Anda akan kena penyakit gitu loh. Kenapa Anda bisa kena penyakit? Apakah karena dosa? Enggak. Karena perspektif Anda, karena keyakinan Anda terhadap sebuah batu itu, dan keyakinan banyak orang terhadap sebuah batu yang ada di sungai itu. Sebetulnya kan itu ya. Jadi keyakinan itu membentuk perwujudan, keyakinan itu membentuk manifestasi. Itu hubungannya di hukum loa ya, hukum law of attraction itu ya. Apapun yang Anda yakini itu akan terwujud, itu akan menjadi nyata, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang ilusi, sesuatu yang diciptakan berdasarkan pikiran manusia, itu bisa, apalagi kolektif ya, itu bisa menjadi kenyataan. Nah, itu bedanya ya. Oke, terima kasih.